Katanya Itu hari dia, Tuhan Bang. istirahat itu Sabat. Kenapa justru hari Dewa yang ditempati ibadah? Gini, Bang. Jadi gini, Bang, Atau ya. memang nama Yesus ini hanya dipakai untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa? Enggak. Abang Itu salah, ya, pertanyaan. Bang. Mungkin, ya. Kok Ya, nggak ini mungkin? kalau menurut Paulus yang kita bilang yang kok. seperti Abang cuma ceritakan, ya, karena di tempat cerita ini memang karena kita mengatakan tempat cerita ya karena memang sudah banyak cerita yang sudah kita ceritakan. Bang Juma ya, Masuk lagi rumbang. setuju di situ. Iya, setuju Setuju aja. di situ Bang Juma. Iya, setuju. Ini adalah tempat cerita untuk menceritakan sesuatu yang merupakan sebuah Iya. cerita, di mana Kamu cerita mau itu adalah ceritakan cerita yang yang bohong diceritakan juga oleh boleh. orang yang suka bercerita, dan kita semua yang ada di sini adalah sedang bercerita dan mendengarkan cerita yang ada, di mana cerita itu adalah sebuah cerita yang harus diceritakan kepada orang yang suka mendengarkan cerita. Betul? Betul. Ah, bagus. Ya, oke, kita kunci di situ ya. Ya, kunci. Kita kunci di situ ya. Ya, kunci aja itu kunci. Oke. Pokoknya. Nah, jadi kan cerita kita kan Ah, ke situ. ya, membahas tentang cerita. Iya, cerita kita sampai di situ kan. Ya, Nah, jadi ya kita ceritakan sahabat lagi, Alimbah Risyukran. Iya, betul. di cerita ini kita ceritakan lagi. Iya, dan orang-orang di sini juga masih mau mendengarkan cerita kita, betul? Bang Aron ini tadi sebenarnya dia tahu ceritanya. Nah, tapi dia nggak mau Tidak ceritakan. paham. Iya, tapi dia tidak paham menggambarkan. Alur cerita. Kan cerita itu kan bisa digambarkan, Bang. Ah, betul. Betul. Kenapa ada gambaran? Coba. Ya. Karena ceritanya Apakah tidak gambaran tergambar. itu tidak berasal daripada sebuah cerita? Ah, Coba Bang Juma kalau secara gini deh. Aku rasa kalau secara spiritual, Iya. natural, supernatural, atau bla 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 yang lain ya aku rasa kalau cerita kan kita kan lagi bercerita nih Bang. ya. Oke, aku percaya Bang. Bahwa cerita itu adalah sebuah Abang cerita. itu tadi. Karena kenapa? Iya, bahwa itu memang sebuah Cerita. cerita. Tapi cerita siapa Bang? Cerita orang-orang yang Siapa yang sedang mau bercerita di diceritakan. Betul? Iya, tapi itu kan cerita siapa kan gitu. Iya, betul. Kita ceritakan lagi Bang kan. Cerita itu kita ceritakan lagi Bang. Berupa cerita. Tapi ini cerita siapa? Dan orang-orang di sini juga mendengarkan cerita Enggak itu. terkecuali dia Bang, enggak orang lain. Enggak siapa-siapa. Itulah ceritaku. Kira-kira begitu Bang. Makanya jangan kau menceritakan Sesuatu cerita yang orang tidak lain, bisa Bang. diceritakan. Makanya ciptakanlah ceritamu yang bisa kau ceritakan kepada orang lain. Yang suka Nah, mendengarkan kalau kau cerita mau kan gitu. plesetkan, iya, kalau kau mau plesetkan di situ, ya monggo silakan ya. Itu ya tanggung jawabmu di dalam cerita itu. Iya. Hai, masolang generasi. Mantap sekali cerita kita. Jadi apa cerita kita malam ini, Bang? Iya, Udah belum itu, udah belum kejawab belum? Kalau belum biar gantian kau tempat cerita mulu dibalik-balik cerita orang cerita lagi. Ya, kenapa ya kau ceritakan itu pun ceritanya. Iya. Coba Kau pun Juma, dibuat yang kau karena cerita, ceritakan itu, jangan-jangan. Bang Ya. Juma. Kau Cerita yang kau sama orang ceritakan itu, tuamu. Bang. Oke, gini. Tempat cerita. Jangan-jangan kau ini dibuat pas pada saat bercerita juga. Jangan-jangan kau ini cerita juga. Saya baru namanya Bang, ternyata tempat Bang, cerita. Bang, kalau kau bisa Kesel kembali ke kali. rahim, Tadi Namanya ternyata akunnya tadi kau tempat kau cerita. suruh aku diam. Ternyata ini mau bahas cerita terus kan. tapi bikinlah ceritamu yang enak-enak. Cerita enak itu kayak Ceritamu yang mana? enak. Cerita itu yang Ceritamu enak yang kayak mana? Tadi Bang Juma aja Yang bisa kayak mana? terima Campur ceritanya kecap. gimana? Gimana cerita yang Iya, enak? Coba. kasih kecap. Iya. Gian Santang besok kau buka Komal, buat tema di situ. Ini untuk cerita-cerita enak gitu. Jangan diskusinya. Ya dari nama aja udah tempat cerita gimana sih Bang? Iya tahu. Mana ada Kamu mau mana nama ceritakan tempat apa? cerita? Itu
nama aku juga baru baca. Aku nggak mau cerita samamu kok. Kenapa jadi harus cerita samamu? Nah itu dia. Kalau kau nggak mau cerita sama aku ya dengarkanlah. Ada teman-teman Ya udah. yang mau berbicara di tempat cerita kan Siapa? gitu. Emang tanya di sini. Di sini ada emang yang mau cerita samamu. Itu host yang tadi jawab, dia mah enak ngomongnya. Ya Karena coba kenapa Bang Juma itu cerita pas? lah. Coba. Aku dengarkan ceritanya apa. Itu cerita dari host itu tadi menyetujui pas cerita itu. Benar nggak Bang Yuma? Cerita itu memang seperti itu. Kamu lari dari cerita, bikinlah ceritamu. Yang kau bahas Kau tadi bertanggung jawabkan Kau- ceritamu ya. Kau udah Oke. Kau udah mandi belum tempat cerita? Kamu cium. Iya tahu. Kok cium pula? Ya, kamu makanya nanya kan gitu. Kamu nanya. Katanya mau cerita-cerita. Kan cerita-cerita katamu. Masuk. Kan cerita itu diawali pertanyaan. Kau udah mandi? Yang kau bikin Bang Jum jadi nanti jadi ketawa-ketawa aja loh. Kita Iya, aku tanya. Oh, ya. Kau udah mandi? Tadi kau pikir suhu beliau ini. Di atas suhu nih. Makanya. Di Di atas atas suhu suhu. ya. Di atas suhu Kenapa? bencana alam sudah kalau gitu. Wih, di atas bencana alam, Bang. Waduh. Hancur sudah kita. Nggak, Biasa dia. Kau nggak ada yang nyari untuk tidur. Udah malamnya ini. Bang. Udah nggak diharap sama orang tuanya sama beliau kayaknya. Kebanyakan ngisam balsem kayaknya. Kalau balsam sehat dia hilang sakit kepalanya. Teh ayam panas diisapnya. Oke, lanjut Bang Juma yang tadi. Ya, lanjut. Jadi gimana? Kenapa bisa ibadahnya minggu? Sementara tiga bahasa Arab, Ibrani, Diyani, Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa Berarti- praktiknya minggu? Berarti Bang Juma pura-pura nggak tahu ini. Enggak, ini kan cerita, ini kan cerita. Iya, berarti Bang Juma selama ini pura-pura nggak tahu ini tentang kekristenan. Saya cuma butuh cerita gitu loh. Nanti cerita ini Kan Bang kita Juma- ceritakan di sini dan orang-orang pun Bang akan Juma- menceritakan kepada yang lain. Kan- Oh ada cerita. Kan di Kristen itu kitabnya, ayat-ayatnya pun ada penafsirannya Bang Juma. Berarti Bang Juma nggak tahu ini. Tahu. Nah ya udah, itu kan sudah kita artikan, sudah kita tafsirkan. 7 hari luangkanlah 1 hari. Hitungan di Indonesia itu hari pertamanya Senin, makanya ketemunya Minggu. Kenapa nggak Hari milih hari istirahatnya. Rabu atau Kamis? Kan nggak masuk hitungan Indonesia dong. Kenapa harus larinya ke ini, ke hari Kiriaki, hari Dewa? Ya karena hari liburnya kan Minggu Indonesia. Bukan, kan Indonesia baru hadirnya belum cukup 100 tahun, sementara ibadah Minggu itu kan sudah 2000 tahun. Gimana dong? Ya orang memang simpelnya itu kok. Itu yang disebut cerita sama teman kita tadi. Cerita yang tak bermakna, yang tidak punya dasar pijakan, itulah dia. Kan begitu. Ya intinya kan meluangkan 1 hari dalam 7 hari. Itu sih Bang Juma. Tapi ada satu hal yang menarik, Saudara Arom. Kenapa setiap saya melihat ya data di Bible, misalnya Matius 21 nomor 28 nomor 1, setelah hari Sabat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, kenapa jadi minggu gitu loh? Padahal dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani sama-sama Sabat, Sabaton. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Bunda Rahma monitor. Ya, Coba dibuka Bunda Rahma, Matius 21 nomor 28 nomor 1 di Alkitab Sabda. Kita lihat Nggak satu usah lah. contoh ini aja. Nggak usah kesana lah. Satu contoh ini aja dulu. Satu aja. sabar ya, Harom.
Dan saya menemukan data-data itu hampir 10 data di dalam Bible. Enggak kelar-kelar ini bahas sabat doang Bang Juma nanti. Iya, biar pelajaran gitu loh. Nanti kita masuk ke Jumat Agung. Nah, tuh coba lihat. Apa di situ, Bun? Setelah hari Sabat kan dengan hari Minggu kan? Ada kan pertama Minggu? Ada kan, Bun? Nah, coba Ini bahasa Yunaninya apa? Minggu. Minggu Coba. ya, 4521 ya. Ya, diklik. Jatuhnya ke bahasa Yunaninya. Kenapa kabur? Sabaton. Sabaton. Tahu Minggu. Coba mundur ke Sabat. coba Original. mundur. Bukan yang tadi setelah hari Sabat lewat. Bukan Minggu yang pertama. Kan ada hari Sabat tadi, Bunda. Nah itu, setelah hari Sabat, kan Sabat tuh. Sabat lewat. Lalu setelah Sabat lewat muncul hari Minggu katanya kan ya? Ya. Nah, Minggu tadi apa bahasa Yunaninya? Bang Indra Syukran. Sabaton. Sabaton. Nah, sekarang hari Sabatnya apa di situ, Bun? Setelah lewat hari Sabat, nah coba Sabat apa? Klik coba. Apa dia? Sama. Ya sama. Sama. Berarti Sabtu itu adalah betul Sabaton. Nah, kenapa muncul hari Minggu di situ? Kenapa di sini Minggu? Nah, padahal sama-sama Sabaton. Inilah yang saya katakan, ada yang tidak beres dalam agama saudara. Bukan kita mencari kesalahan, bukan. Kita ingin meluruskan gitu loh. Karena hak itu harus ditegakkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mau lihat originalnya, Burunda? Itu Sabat itu tertulis. Tapi kemarin udah setuju Bang Juma bahwa untuk Indonesia ini menggunakan terjemahan aja. Kita kan emang umat terjemahan kan kata Bang Juma. Ini terjemahan terjemahannya. aja. Tapi Tuh, jangan kenapa juga jadi tunggu deh. Minggu? Jangan Jadi juga Minggu kita ya. jadi bodoh kan. Agama itu menghantarkan kita untuk sampai kepada poin kebenaran. Nah, kalau sudah kayak begini, Sabaton hari Sabtu, Sabaton hari Minggu, mana yang betul? Sama-sama Sabaton. Ini Satu Bang Juma. Minggu. Masolang generasi. Jadi menurut Bang Juma, bapak-bapak pendeta dan pendiri-pendiri gereja yang waktu mula-mula menentukan 7 hari 1 hari diluangkan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan itu di hari Minggu, itu orang-orang bodoh menurut Bang Juma. Saudara, justru mereka pintar. Mereka mengambil hari rayanya kemudian orang Yahudi dalam tata bahasa, tetapi mereka mempraktekkan ibadahnya orang Roma Yunani, menyembah kepada agnostos theos yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah hari Kiriaki, hari penyembahan terhadap dewa. Ya, Mereka itu kan menurut Bang cerdas. Juma. Itu fakta, itu real. Sekarang sekarang begini saudara, apakah mereka orang Gini Bang, gimana? Penentuan ibadah hari Minggu di gereja itu sudah hasil kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Nah, itulah yang saya katakan, mereka ini bukan orang bodoh, mereka ini orang pintar, orang cerdas. Mereka menutupi hari Kiriaki, penyembahan terhadap dewa pada hari Minggu mereka dengan istilah Sabat itu. Mereka kemudian memutarbalikkan fakta. Sabat itu Sabtu, tapi mereka menjadikannya hari Minggu. Kenapa? Mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka menyembah agnostos theos. Yang kita Tidak sembahkan, mau. yang kita sembahkan Allah Bapa, Bang. Bukan Allah Bapak agnostos yang theos. mana? Yang mana? Tuhannya Yahudi turun ke bumi mati gitu maksudnya? Dalam Siapa? nama Yesus. Iya, yang turun ke bumi itu Theos, yang disembah pada hari Minggu.
Sedangkan Tapi Elohim disembah pada hari Sabtu. Kita kan menentukan sesuatu berdasarkan sejarah. Sejarah apa? Sejarah tertulis bahwa Nah, sekarang sejarahnya Yahudi kan? Zaman dulu ada terlahir anak manusia yang diberi nama Yesus. Oke. Tujuan Oke. datang untuk menyelamatkan umat manusia. Oke. Nah. Tapi apakah kemudian ketika dia datang, manusia tersebut mengatakan dirinya itu sebagai jelmaan dewa, inkarnasi dewa? Ayo. Nah, itu dia pada Itu saat dia. pengajaran Hah? dia itu memperkenalkan Allah Bapa, bukan Nah. dirinya sendiri yang diperkenalkan. Terus kenapa Kristen secara membudaya mendarah daging mengatakan Yesus itu adalah reinkarnasi atau teofani daripada Elohim? Nah, ini ku kasih tahu sama Bang Juma. Orang Oke. Kristen mempercayai kebagaimanaan Yesus adalah inkarnasi dari Bapa itu Nah, sendiri. itu- ada di kebangkitannya. Nah, itu ajaran Yudaism atau itu ajaran Paulus kepada Yunani? Bukan ajaran Yunani, Iya. tapi memang yang Iya. diutus di luar dari bangsa Yahudi Nah, itu itu memang dia. Paulus. Berarti Paulus mengajarkan itu bukan kepada Yahudi tapi mengajarkan itu kepada orang Athena Romawi, di mana Roma Athena memang Betul. sudah menganut ajaran itu. Karena untuk pengutusan Rasul Petrus diuntuk kaum bangsa Yahudi yang bersunat. Untuk Rasul Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat, otomatis di luar dari bangsa Yahudi. Tapi mereka berdua ini sudah belajar juga Bang Juma tentang pengajaran Yesus Kristus yang sebenarnya gimana. Nah, terus gimana Yesus mengajarkan? Pada saat dia ke Antioquia, ke Roma atau ke bangsa Romawi atau ke keluar dari bangsa Yahudi, itu memang sudah tahu Paulus itu bahwa mereka itu penyembah dewa dan mereka memang tidak mau menghilangkan tradisi itu. Tetapi Paulus menarik mereka untuk menyembah kepada sesembahan yang benar, yaitu inkarnasi dari Bapa Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, lucu. Bagaimana dikatakan menyembah kepada Tuhan yang benar? Sementara Yesusnya datang tengah-tengah kaumnya mengatakan dia ini manusia. Tidak pernah Yesus mengatakan. Saya udah jawab. Pada saat dia datang ke dunia lahir, itu pada saat dia hidup melakukan pengajaran, tidak pernah menceritakan dia itu siapa, tetapi dia menceritakan bagaimanalah Bapa itu kepada muridnya. Menceritakan ketuhanan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Yang menceritakannya siapa? Melalui Paulus. Paulus. Sekali lagi, yang menceritakan sisi ketuhanan yang ada pada manusia Yesus itu Paulus, dan Paulus menceritakan hal ini bukan kepada Karena dia Yahudi. dipilih, Bang. Karena dia dipilih. Pada saat karena dia dipilih. datang, pada saat Tuhan Yesus datang ke Ananias, lihatlah orang itu. Orang itulah yang aku pilih. Segala sesuatu yang dia lakukan atau yang dia tulis, ikuti. Itu ajaran untuk Yunani. Bukan. Loh, itu pengajaran Bahasanya untuk kan- Yunani. Bahasanya Itu bukan kan untuk dia Yahudi. bahasanya kan dia diutus untuk kaum di luar bangsa Yahudi. Iya, Berarti untuk semua. Dan informasi itu datang di tengah-tengah orang-orang pengikut Paulus. Kan begitu Betul. poinnya. Betul. Berarti itu cerita yang dibangun sendiri. Tapi pengutusan awalnya Bang Juma setuju dong, dia diutus untuk di luar dari bangsa Yahudi, tidak Menurut ditentukan kotanya, kan? Paulus. Bukan, kok menurut pula? Kan sudah tertulis. Galatia 1 nomor 15, aku diutus. Tertulisnya Aku dia diutus diutus. di luar dari dia di aku luar dari diutus bangsa Yahudi. untuk non-Yahudi. Pengakuan Paulus Iya. kan? Tapi Bang Juma sepakat dong. Iya, pengakuan Paulus dia mengaku dia diutus untuk non-Yahudi. Berarti di situ Paulus tidak menentukan kota atau bangsa mana, tapi yang jelas dia di luar dari bangsa Yahudi. Ya termasuk Indonesia juga. Nah, ada nggak suratnya untuk orang Indonesia? Ada terjemahan ini yang kita pegang sekarang. Ya enggak ada, coba itu dari Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Galatia, yang ada di Antioquia. Iya, pengajaran itu kan berlanjut Bang Juma. Enggak hanya sampai di situ perintahnya. karena
Perintahnya Firman Tuhan Paulus, itu- kubilang perintahnya Paulus. Firman Tuhan itu kan tidak berhenti sampai situ aja. Firman Tuhan itu berlanjut terus. Semua umat manusia bisa Nah, membacanya. sekarang kenapa Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan padahal Paulus bukan Tuhan? Ya memang bukan Tuhan. Ya, terus kenapa Anda katakan karangannya adalah firman Tuhan? Kan kalimatnya tadi di awal, aku dipilih. Iya, dipilih sama Dialah siapa? orang yang aku pilih, Yesus. Dipilih. Sekarang ada konfirmasi dari Yesus nggak? Yang datang itu sama dia. Enggak, konfirmasinya bukan makhluk yang datang yang gaib itu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih? Nah, Yesus memilih. Ada nggak dia memilih Paulus? Dan itu pada saat pengajaran, pada saat hidup. Ketemu Paulus kan pada saat kebangkitan. Nah, ini dia yang jadi permasalahan. Kata Kok Yesus, dimasalahin pula? iya dong. Karena kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka itu datanglah kepada Paulus roh kebenaran itu. Roh kebenaran yang datang atau Yesus? Roh kebenaran berupa cahaya. Dia Itu mengatakan enggak. Itu Yesus atau siapa? cahaya. Ya, itu Yesus atau bukan? Iya. Lah, yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Iya, roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran yang itu sendiri Yesus. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu Yesus? Kan dia memang mengutus untuk meneruskan pengajarannya. Sekarang dari mana Anda tahu kalau itu roh kebenaran? Dari kisah para rasul, dia bertemu, kemudian Jadi internal kalian sendiri yang mengatakan itu adalah roh kebenaran, bukan? karena fakta tertulisnya begitu. Nah, iya, tertulis oleh internal kalian sendiri. Yesus ada nggak mengajarkan itu? Yesus bilang, ada baiknya aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Yang datang ke Paulus siapa? Roh Yesus atau roh kebenaran? Roh yang berbentuk cahaya mengaku dirinya Yesus Kristus. Nah, itu sudah salah itu. Kok salah pula? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu lebih tepat. Enggak begitu Bang Juma. Kan Loh, bukan enggak langsung begitu dia- gimana? Kan ada Gini, dua yang datang. pertemuannya kan gini. Pertemuannya kepada Paulus rebah ke tanah kan waktu itu. Jatuh. Kata Oke. pengarang. Kok kata-kata pengarang pula? Lalu kata siapa lagi? Jadi cerita itu nggak benar kata Bang Juma. Lah, siapa yang bisa membenarkan sesuatu yang dicerita oleh internal mereka sendiri? Loh, itu tertulis, terkonfirmasi sama Yesus. pengikutnya pada saat mau ke Ya itulah aku bilang Damaskus. internal, itulah yang aku bilang internal dia sendiri. Sedangkan Loh, Yesusnya pengikutnya ini, pengikut Paulus ini kan nggak mungkin berbohong dong Bang Juma. kok nggak mungkin berbohong? Apa dasar pijakannya Anda bisa mengatakan tidak mungkin berbohong? Apa untungnya mereka untuk berbohong? Sama seperti iblis. Apa untungnya iblis juga berbohong? Lah kan mereka bukan iblis. Bagaimana Anda bisa tahu sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dia memakai manusia namaku. kok. Hah? Orang dia manusia. Apa Lah, yang untungnya datang mereka? menyembah Yesus juga pada saat kemudian di Markus 5 itu kan juga manusia. Tapi di dalam dirinya iblis. Yesus juga menyebut Yudas iblis, bahkan Petrus pun disebut iblis, tapi yang dilihat itu manusia. Karena Yudas dan Petrus itu kehendaknya mengikuti hawa nafsu dari dirinya sendiri. Oh, bukan, karena di dalam Duniawi, diri bukan mereka, bukan atas kehendak Bapa. di dalam diri mereka itu sudah ada pengaruh iblis. Beda ya. Makanya kemudian Yesus menyebut mereka ini iblis. Begitu kawan. Keras sekali hatinya Bang Juma ini. Oh, bukan. Karena Bang Juma. Yang hak harus saya katakan hak. Sampai saya dipenggal pun saya tetap mengatakan hak itu adalah hak. Gini, Itu saya. cerita kisah para rasul, Bang Juma ya. Ya. Itu 2 kali menceritakan di kisah para rasul itu tentang pertemuan Rasul Paulus dengan Yesus. Kata Lukas kan. Dan kok kata Lukas lagi? Ini kan tertulis loh Bang Juma. Iya, kata Lukas itu dituliskan Lukas di buku pertama, buku kedua.
Lukas ceritakan itu. Sekarang permasalahannya, kedudukan Lukas di hadapan Yesus itu sebagai apa? Dukun. Kedudukan Lukas di Di mata Yesus. kedudukan Lukas di mata Yesus. Ya. Ya kan Lukas ini hanya menceritakan apa yang dia tahu. Nah, itu makanya ku bilang, ini kan cerita yang dibangun oleh orang yang tidak dikenal, tanpa validasi, tanpa pengesahan, tanpa kemudian legitimasi dari Yesus. Tapi dia tahu ceritanya. Nah, sekarang yang menerima wahyu dari ilahi itu Lukas apa Yesus? Yesus. Ya, Yesus. Kalau Lukas kedudukannya sebagai Sebagai penulis. kok jadi kayak gitu nadanya? Sebagai penulis. Kayak marah kali. Penyampai firman itu adalah Yesus. Ruang lingkup pengajaran kebenaran pada zaman Yesus itu tidak boleh tergantikan oleh siapapun. Yesuslah sebagai jalan sampai kepada Elohim, tak ada yang lain. Maka unsur-unsur yang muncul kemudian dalam kebenaran yang hak itu harus terlontar dari lisan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat? Ada nggak dalilnya siapa yang percaya kepada Lukas selamat? Tapi kan udah nggak ada dianya. Ya itu dia. Kesempatanlah penyesat itu menggunakan nama Yesus. Ingat, detik-detik Yesus kemudian meninggalkan dunia ini, apa katanya? Setiap saat kau melihat aku mengajar di bait suci, tapi kamu tidak menangkap aku. Kau tidak pernah datang membawa pentungan dan pedang dan mengatakan aku penjahat. Tetapi saatmu sudah tiba. Saatmu sudah tiba. Apa itu? Saatnya kuasa kegelapan. Tidak usah terlalu jauh lah. Kita duduk di warung kopi bercerita hal sepele aja. Ketika kita mengatakan bahwa ada masa di mana Yesus pernah berpesan kepada muridnya ketika muridnya bertanya tentang kehati-hatian. Apa itu? Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Apakah hanya sesederhana itu? Tidak. Oh, saya datang nanti pada saat begini. Apakah cuma seperti itu? Enggak. Yesus kemudian mengulas tentang adanya penyesat. Akhir zaman. Nah, itu akhir zaman kalau Yesus datang. Kalau Yesus datang di abad pertama, kapan akhir zamannya? Makanya bedakan. Enggak, saudaraku. Kalau Yesusnya datang pada abad pertama, akhir zamannya itu kapan? Ya, abad pertama. Ya, abad pertama. Tetapi karena yang datang pada abad pertama bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya abad pertama kita sudah tak ada di sini. Kan nggak mungkin dia datang dengan tubuh kemuliaannya, Bang Cuma. Loh, kok nggak mungkin dia datang dengan kan sudah duduk di sebelah kanan kan. Makanya yang datang itu cahaya. Iya. Dia ke atas, terangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Betul. Nah, sekarang sebelum terangkat dia memberi pesan. Apa pesannya? Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mengaku-ngaku bukan aku, itu penyesat. Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Apapun dia, jangan kau percaya. Tanda-tandanya, dia bisa melakukan tanda yang dahsyat, dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi kalau tidak ada tanda yang kukatakan ini ada pada dia, jangan kamu percaya. Nah, sekarang bermujizat, keluar dari kubur pada hari ketiga, bla 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 dan seterusnya. Kata Yesusnya, tanpa tanda-tanda aku datang, percaya atau jangan percaya? Karena penyesat itu mampu bermujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Kalau dia cuma datang saja, cuma bisa isap rokok, hanya bisa makan coto, bukan begitu. Kedatangan penyesat itu dilengkapi dengan tanda-tanda yang dahsyat, tujuannya untuk menyesatkan orang. Tapi sayangnya, tanda dahsyat yang dibawa oleh Yesus palsu,
tanda dahsyat yang dibawa oleh Kristus palsu, sedahsyat-dahsyatnya mujizatnya, kalau tidak memiliki tanda, dia harus sampai di tengah langit tampil, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sehebat apapun dia datang, si penyesat datang itu untuk menyesatkan banyak orang. Di antara masa Yesus datang untuk menampakkan tanda-tanda kedatangannya dan masa di mana Yesus mengucapkan kalimat itu di Bukit Zaitun, ada enggak orang yang pernah datang mengaku Yesus? Ada. Sakti enggak? Sakti. Bisa enggak bermujizat? Bisa. Dia bisa kemudian membuat hal-hal yang di luar nalar. Apa itu? Keluar dari kubur setelah dia mati. Apalagi dia datang di Pulau Patmos, dia datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, memberikan kemudian ilmu kepada Paulus sehingga Paulus bisa bermukjizat sampai-sampai dia dianggap dewa di Athena, di Romawi dan seterusnya. Mampu tidak dia melakukan itu? Mampu. Apakah sudah dinubuatkan? Sudah. Apakah akan menyesatkan banyak orang? Banyak orang yang akan disesatkan. Dan orang disesat ini sadar nggak? Kalau sadar bukan orang sesat namanya. Pasti mereka membela kesesatan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah sekarang ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Gini, aku jelaskan Bang Juma ya. Di situ dia bilang kan, jika kedatangan kedua kalinya dengan tubuh kemuliaannya dan di sebelah kanan kirinya ada malaikat. Oke ya, itu baru akhir zaman. Tapi ketika dia yang datang di padang gurun itu memang nggak bersama malaikat, jadi nggak bisa disebut akhir zaman. Nah, kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Percayalah. Mana dalilnya? Ya kan memang bukan kedatangan yang kedua dengan tubuh kemuliaan. Kedatangan kedua itu kata Yesus, kalau ada yang mengaku aku, kalau ada yang mengaku aku, mengaku bertemu aku, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Itu kan sama murid-muridnya Bang Juma. Saudaraku, kata Yesus, percaya atau jangan percaya. Itu dulu. Itu kan tentang pengajaran sih Bang Juma, benar nggak sih? Iya, bukan tentang cerita yang harus kita ceritakan. Kemudian orang-orang suka mendengarkan cerita itu, bukan. Ketika muridnya bertanya kan itu. Iya, di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata? Tanda kedatangannya itu. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Gurunya. Ya. Iya. Nah, disebutkan enggak tanda-tandanya? Disebutkan. Nah, dia datang dengan tubuh kemuliaannya. Nah, sebagai anak manusia atau sebagai bukan anak manusia? Anak manusia. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan anak manusia? Jangan lari ke sana dulu. Ini ini dulu. Lah. Kan dia datang sebagai anak manusia kalau dia yang datang. Sekarang yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Itu untuk akhir zaman kalau anak manusia. Saudaraku, yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Bukan, makanya bukan akhir zaman. Berarti bukan Yesus. Tapi dia mengaku. Mengaku apa? Mengaku dialah yang dianiaya. Dua kali Yesus kemudian memperingatkan muridnya, minimal. Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Namun sebelum penyesat itu datang, baca nomor 12-nya. Terlebih dahulu penyesat itu menganiaya kamu, menyesah kamu, menangkap kamu, memenjarakan kamu, memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadat dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Terjadi enggak kepada muridnya? Terjadi. Siapa pelakunya? Paulus. Setelah itu Paulus mengaku bertobat enggak? Yes. Pada saat itulah Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu tertangkap, teraniaya, terzolimi, tersesah dan dipenjarakan. Setelah itu pura-pura bertobat. Kepura-puraannya bertobat ini ada nubuatannya enggak? Ada. Di mana? Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Seorang yang bertobat
Lalu kemudian iblisnya keluar. Setelah iblisnya keluar, dia tidak menemukan pemberhentian di padang gurun. Lalu kembali kepada orang yang tadinya yang bertobat. Dia menemukan orang itu memang menjadi benar. Sementara itu, lalu iblisnya keluar memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk ke dalam orang yang tadi yang sudah bertobat. Setelah 7, 8 semuanya iblis masuk ke dalam dirinya, maka orang tersebut lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini akan terjadi dengan angkatan ini. Angkatan itu kapan? Angkatan sesaman Yesus. Paulus sesaman nggak? Sesaman. Pernah nggak bertobat? Pernah. Lalu setelah bertobat, dia keluar dari ajarannya, dari ajaran Imam Rabi Gamaliel. Apa yang terjadi? Dia mengajarkan bahwasanya Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh oleh manusia. Hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Manusia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan dan sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu 2 kali lebih jahat. Yang tadinya hari Sabat dirubah semuanya. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau tunduk kepada perintah-perintah hari raya itu bukan sesuatu kebenaran. Ikuti aja aku, jadikan aku teladanmu, sebab aku juga adalah Kristus. Inilah yang terjadi. Makanya dari awal, dari tadi kita ribut tentang hari Sabat itu. Ibrani mengatakan Sabat itu Sabtu, Arab mengatakan Sabat itu Sabtu, Yunani mengatakan Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa secara tradisi orang-orang Roma Yunani keturunannya tidak bisa meninggalkan penyembahan dewa matahari pada hari Minggu? Ada apa? Apakah betul nama Yesus hanya sebagai tempelan, hanya sebagai aksesoris doang untuk melancarkan penyesatan kepada seluruh anak manusia? Nama Yesus hanya dicatut sebagai alat untuk menyesatkan, sementara seluruh profesi agamanya tidak ada sedikit pun yang berdasarkan terhadap Yesus. Contoh, tanggal 25 Desember aja dulu, Natalan ini, ada nggak Yesus ajarkan? Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan Natal. Jangankan Yesus, murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan Natal. Bahkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulisnya tidak pernah mengajarkan Natal. Nanti di abad keempat baru Natal itu dimulai. Ada apa? Kok ajaran baru ini muncul setelah konsili-konsili? Dari mana dasarnya ini Natalan ini muncul? Ayo, kita buka-bukaan. Nah, itu penting. Ayo, abad keberapa Natal mulai dilakukan? Pada abad ketiga Masehi, disebut Dis Natalis Solis Invicti. Dari mana ini ilmu ini? Salahnya di mana, Bang Juma? Tidak ada yang salah kalau Kristen, tapi tradisi Yudaism itu adalah sesuatu tradisi penyembahan agnostos teos, dewa yang tidak dikenal. Ulangan 13. Ini Bang Juma. Umat Islam itu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Di Kristen mengagungkan kelahiran Yesus, salahnya di mana? Salahnya adalah ketika Anda menganggap bahwa Isa lahir tanggal 25 Desember, padahal yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan Yesus, bukan Iso, bukan Yesua, bukan Isa, tetapi dewa Hermes, dewa Horus, dewa Atis, Hercules, Zeus. Itu kan memang tradisi pada saat pengajaran ke Antioquia, Roma, Yunani. Mereka tidak mau tunduk kepada pengajaran kalau harus menghilangkan tradisi. Makanya mereka mau tunduk dengan pengajarannya, namun tradisinya tidak boleh dihilangkan. Begitu. Yang penting kan mereka tunduk dengan kebenaran. Sekarang permasalahannya, siapa yang mengajarkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menginstruksikan kemudian mutiara diberi, menginstruksikan. menginstruksikan kemudian mutiara. Menginstruksikan.
Iya sudah menstruksikan kan, yang kemudian memberitakan kemudian mutiara dan barang-barang kudus kepada Romawi Athena. Siapa yang memberikan untuk memberstruksikan? Siapa? Ada nggak perintah dari para nabi-nabi Yahudi? Ada nggak perintah dari Yesus? Bahkan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jelas kok itu. Gini loh, Jadi Bang Juma. Paulus Gini, Bang aja Juma. nih yang ngotot-ngototan datang kemudian mengajarkan itu Bang- kepada orang Romawi Bang- Yunani Athena. Bang Juma itu tetap kekeh pada pendirian pada saat pengajaran. Nggak mau lari ke kebangkitan tuh nggak mau, Bang Juma. Pengajaran Saudaraku ke yang kebangkitan tuh nggak bangkit, mau. saudara, saya kasih. Kenapa saya menolak kebangkitan itu? Pertama, Taliban itu sebagai simbol keselamatan. Yang kedua, Sekarang, Yesus gini, sendiri gini, mengatakan, Bang Juma. aku Bang harus Juma, pergi sebentar. sesuai dengan apa yang Sebentar. tertulis tentang aku di dalam Sebentar. kitab Mazmur. Sebentar gini Bang Juma ya. Yang ketiga, tunggu. Yang ketiga, Yesus sendiri mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sedangkan gini Bang Juma. Sedangkan umat Kristen itu percaya kebangkitan yang diajarkan itu setelah kebangkitan, bukan pada saat pengajaran. Pengajaran itu menggenapi dari hukum Taurat. Makanya Kristen itu percayanya kebangkitannya, kuasanya, Saudaraku, bukan pada saat pengajarannya. Saudara. Kalau pengajarannya itu khusus untuk murid-muridnya dia Yahudi, gitu loh. nah, Untuk menggenapi. udah, berarti Anda sudah memilah nih. Berarti Anda sudah memilah mana ajaran Yesus pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dan mana ajaran oknum yang mengaku Yesus yang memang spesial Bukan oknum. untuk non-Israel. Bukan. Betul? Bukan oknum, bukan. Lalu? Jadi gini, pada saat pengajaran, Bang Juma tetap kekeh maunya diskusi tentang pengajarannya. Sedangkan pengajaran itu tidak bercerita kebagaimanaan Yesus datang. Tapi Yesus menceritakan kebagaimanaan Allah Bapa itu sendiri yang mengutus dia sebagai firman yang datang ke manusia. Sebagai manusia. Diceritakannya itu kebagaimanaan dia itu setelah kebangkitannya itu. Itu yang orang Kristen percaya. Saudaraku, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tolong dihargai itu. Tolong dihargai. Saya saja bukan Kristen, saya menghargai dalil itu, di mana Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman. Mustahil ada kedustaan, ada kebohongan yang terlontar dari mulutnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti segala firman yang menjadi porsi Yesus sudah Yesus sampaikan. Apa endingnya menurut Yesus? Murid-muridnya sudah menerima dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Titik. Pada saat pengajaran. Pada saat pengajaran, betul. Nah, pada saat pengajaran, seluruh firman sudah Yesus sampaikan. Di antara firman yang Yesus sampaikan ini adalah ada item-item di mana murid Yesus diberikan sebuah pengajaran agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus Kristus. Jangan Anda tutup mata dengan itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu tentang keadaan itu. Itu ajaran Yesus agar murid waspada kepada iblis yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Yesus Kristus." Berarti Yesus sebagai pembawa kebenaran, ketika dia bercerita seperti itu, benar-benar muncul setelahnya iblis memakai nama Yesus Kristus. Oke, kita bahas Matius 7, 23, 24 berarti ya. Ya. Ada banyak gitu Bang, ada banyak. Cuma bukan satu orang. Paulus Ya, sendiri Bang, didatangi. Memang banyak. Memang banyak. Dia sendiri didatanginya. Siapa yang banyak ini? Nah, sekarang begini, saudaraku. Dikatakan di dalam Matius 23, nomor 15. Celakalah engkau. Engkau wahai ahli Taurat. Engkau wahai orang Farisi. Engkau orang yang munafik. Engkau menjelajahi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja. Seorang menjadi pengikutmu. Dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan
orang ini yang kau jadikan orang neraka ini 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti kalau 2 kali lebih jahat, Paulus menyesatkan 1 orang, si 2 kali lebih jahat ini menyesatkan 2 orang. Yang 2 orang menyesatkan masing-masing 4 orang. Yang 4 orang masing-masing menyesatkan 8 orang. 8 orang masing-masing menyesatkan 16 orang. 16 orang begitu seterusnya menyesatkan 32. Bla 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 bla. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sampai kemudian membumi para penyesat-penyesat ini, termasuk saudara. Ketika saudara mengajak orang lain kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Anda termasuk penyesatnya. Murid Anda juga akan mengadakan hal seperti itu. 1 orang yang dia sesatkan, turunannya sampai hari kiamat 1 miliar, maka ente harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi telah menyesatkan 1 miliar manusia. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan Natal? Jawab itu dulu. Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Apa kata Yesusnya? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku perintahkan. Mana perintahnya untuk Natalan? Jawab saya. Mana? Kalau tertulis nggak ada lah bang. Lalu? Itu kan memang hasil kesepakatan. Kita sudah percaya dengan. Ya udah benar berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti. Iya, berarti Bang Juma mau bilang orang terdahulu itu bodoh-bodoh. Justru karena mereka pintar. Ingat kata Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Kalian memuji aku dengan mulut kalian. Percuma, kata Yesus. Sedangkan pekerjaan yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Siapa yang kena itu? Kalian memuji Yesus. Natalan bukan perintah Yesus. Ibadah minggu bukan perintah Yesus. Makan babi bukan perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Memperingati hari kebangkitan, hari kematian bukan perintah Yesus. Percuma, kata Yesus. Sedangkan yang kalian lakukan adalah perintah-perintah manusia. Ini fakta. Ini real. Ayo. Nggak mungkin Bang Juma. Nggak mungkin apa? Kita memuji anak bapak, kemudian bapaknya marah. Itu nggak mungkin. Itu ceritanya. Aneh Bang Juma ini. Kita justru memuliakan anak bapak. Coba Gimana Anda bapak lihat itu marahin kita. Lucu. Nggak logikanya, logiknya aja Bang Juma ya. Bang Juma punya anak. Anak Bang Juma kita muliakan. Justru kita merayakan sukacita. Masa Bang Juma marah? Saudara, Kecuali kita mau membunuh anak Bang Juma, itu beda cerita. Saudara, beda lagi. Yesusnya pernah mengatakan begini, maukah aku ajarkan kepada kamu, kepada siapakah kamu harus takut? Itu, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad, dan setelah membunuh jasad dia mampu melemparkan jasad itu ke dalam api neraka jahanam. Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Neraka surga, surga neraka, neraka surga. Orang mati semuanya akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Orang jahat, orang jahil, orang neraka akan dibangkitkan kemudian untuk mati yang kekal di neraka. Berarti yang menjadi item penilaian selamat tidaknya manusia menurut Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 29. Amalan, perbuatan. Orang masuk surga kata Yesus, orang yang melakukan kebenaran. Orang yang masuk ke neraka, orang yang melakukan kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kalau menjadi saudara, di mana pendeta saya selalu bermukjizat, bernubuat, mengusir setan ketika ada yang sakit pakai nama Yesus Kristus, mendengarkan ancaman Yesus itu, sudah pasti saya akan meninggalkan gereja. Sudah pasti itu. Kenapa? Saya memperhitungkan keselamatan saya di akhirat. Kalau hidup di dunia ini berapa tahun sih lamanya?
Habis itu juga kita pergi tinggal nama, tinggal dikenang orang. Kita dikenal juga paling seminggu, sebulan, setahun. Habis itu orang melupakan kita. Terus hubungan urusan kita ini nih, urusan pribadi kita dengan Tuhan kita ini, apakah ada akhirnya? Nggak bisa. Kita nggak ada akhirnya berurusan dengan Tuhan kita. Tidak ada akhirnya berurusan dengan amalan kita. Tetap saja kita hidup. Sekali kita dicipta hidup, maka kita tidak akan pernah mati. Kita akan tetap hidup. Entah itu hidup di surga kekal atau hidup di neraka kekal. Itu mutlak. Nah, sekarang tinggal pilihannya di mana? Di kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan menciptakan kemudian dua potensi bisa terjadi pada diri manusia. Apa itu? Bisa berbuat jahat, bisa bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada penciptanya. Apa implementasi takut kepada pencipta? Tidak ikut-ikutan dalam beragama, tidak mengikuti suatu ajaran tanpa ilmu. Bukan hanya karena tradisi, hanya ikut keluarga, hanya ikut kelompok tertentu, tidak. Tapi benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Ketika kita bertakwa kepada Tuhan, kita cari Tuhan menginginkan apa sebenarnya ini. Karena tidak mungkin Tuhan itu banyak, Tuhan itu satu. Tuhan yang menciptakan orang Kristen dan Tuhan yang menciptakan orang Islam itu satu. Bukan berarti kalau kejahatan, Tuhannya Islam. Kalau kebaikan, Tuhannya Kristen. Tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan kita itu sama. Sama Tuhan kita itu. Cuman dalam kehidupan kita ada yang bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Itu aja. Kristen dan Islam itu Tuhannya sama. Sama-sama Tuhan pencipta alam semesta ini. Mustahil beda. Karena pencipta itu cuma satu. Hanya saja di Islam memurnikan kesatuan. Memurnikan ketauhidan terhadap Tuhan. Mengesahkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang entitas absolut. Yang tidak bisa terbagi, tidak bisa berbilang, tidak bisa kemudian terpecah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Sedangkan saudaraku Kristen, kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Disebut kufur. Karena orang Kristen mengakui tiada Tuhan selain Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Mantap sekali memang. Tetapi ada tetapinya. Yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha perkasa, yang maha bijaksana ini mengambil rupa kelemahan bernama Kristus Yesus. Dia turun ke bumi menjadi lemah, menjadi seonggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Ini kefatalan yang dilakukan oleh Kristen. Setelah mereka sadar, mereka dicipta oleh Sang Yang Pencipta. Mereka kemudian dihidupkan oleh Sang Pencipta. Mereka kemudian diberi apa yang mereka butuhkan dari Yang Maha Kuasa. Di ufuk yang berbeda, mereka juga mengakui Dia yang Maha Kuasa telah nusul ke bumi menjadi makhluk yang tidak berkuasa. Inilah yang disebut zalim. Inilah yang disebut sesat. Itu. Oke. Kemana perginya orang seperti ini? Ya neraka. Gantian mungkin Bang Juma ya. Iya, saya juga capek. Kalau nggak ada kopi soalnya. Sebenarnya udah final kalau di kita Bang Juma. Iya, tiga Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadaku akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita hanya mengenal dosa. Makanya kita dilarang berbuat dosa, berbuat baiklah, mengikuti jalan dan pengajaran Tuhan. Tapi kan kalau Bang Juma kan mengenal namanya pahala. Untuk apa pahala kalau sudah percaya? Berarti kan percaya akan menyelamatkan. Bang Juma. Yang penting mengikuti jalan Tuhan. Tidak perlu sampai mengumpul-ngumpulkan seperti itu. Ujung-ujungnya tidak terselamatkan juga, yang ngapain gitu loh Bang Juma. Saudara, Anda salah memahami ajaran Yesus itu. Salah. Kenapa salah? Karena Anda tidak mendudukkan diri Anda pada kursi yang betul. Itu dulu poinnya. Anda tidak mendudukkan mata Anda pada poin fungsi mata yang benar. Anda tidak mendudukkan telinga Anda sebagai fungsi kuping yang betul. Anda tidak mendudukkan hati Anda sebagai kalbu seorang manusia yang benar. Apa maksudnya ini? Anda seibarat tong sampah yang menerima semua sampah yang ada. Tunggu dulu. Kayak gitu Bang Juma. Mana lari?
tunggu dulu. Ini perumpamaan yang begitu aduhai. Dengarkan saya. Ketika Anda membaca Bible, Anda menganggap Bible itu firman Tuhan, sehingga tak ada kemudian kesalahan di sana. Apesnya lagi, setelah Anda kemudian menjalani pendidikan, Anda dalam keadaan sebagai seorang anak didik yang sedang disuapi tentang firman Tuhan. Kesalahan fatalnya itu di situ. Padahal sejatinya Anda sedang disajikan koran, surat kabar, yang harusnya Anda pandai menilai, mengukur, menakar, mendudukkan bentukan yang seharusnya pada posisinya. Oh, ini penulis menangkap, menceritakan Yesus pernah begini. Tapi kedudukan cerita itu bukan sebagai firman Tuhan. Contoh, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Anda maksudnya itu Anda tahu kan? Jangan kau mengejar duniawi. Jangan kau kumpulkan harta, karena itu percuma. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, sekarang apa harta surga yang harus kita kumpulkan di sini? Amalan. Ini perintah Yesus. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mengatakan Anda melakukan amalan, sementara perintah-perintah Tuhan Anda sudah tidak lakukan? Modalnya hanya percaya doang. Aku percaya. Tapi Anda tidak melakukan. Sama halnya Anda masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam, di dalam kamar ada lemari, dalam lemari ada laci, Anda masuk ke dalam laci, Anda masuk ke laci, Anda kunci lacinya. Dalam laci ada dompet, Anda masuk dalam dompet, di dalam tasnya ada lacinya, Anda masuk lagi di situ. Di dalam dompet itu ada lagi tempat yang kecil, Anda masuk di situ lalu berdoa. Ya Tuhanku, aku percaya, berikan padaku hidup, harta, benda. Mana bisa? Harus punya tindakan. Perbanyaklah harta surga, kumpulkanlah harta surga bagimu. Di surga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Makanya di Al-Quran selalu dikatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kenapa orang kafir itu selalu dikatakan mata buta? Karena mata itu adalah pelita tubuh. Tapi Anda mematikan mata Anda. Anda tidak mau melihat bahwa apa yang ditorehkan oleh Bible itu adalah catatan-catatan yang dituliskan tentang peristiwa yang terjadi, di mana penulisnya bukan seorang nabi, penulisnya bukan seorang rasul, penulisnya adalah manusia biasa yang kebetulan saja catatannya lolos pada saat konsili. Mana penulis yang lain? Thomas, Andreas, Maria, Filipus tidak lolos. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka tidak berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang Roma Yunani sebagai sasaran tembak dari keinginan Paulus untuk dikristenkan. Itu yang harus Anda pahami. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, lawang Anda jalankan Matius 5 dong. Kalau Anda melihat ada perempuan yang Anda ingini, cungkil mata dong. Anda masuk ke neraka ketika Anda mengatakan orang lain dengan sebutan jahil, raka, bodoh. Anda harus mendudukkan itu. Jangan Anda marah kepada saudara-saudara Anda sendiri. Anda jalankan itu. Karena hanya dengan seperti itulah kemudian, kata Yesus, orang bisa masuk ke dalam surga. Nah, sementara Anda cuman haleluya, 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 haleluya. Satu kali seminggu cuman datang bernyanyi-nyanyi, mimpi mau selamat, pret. Harus punya amalan. Cobalah. Apa syarat masuk surga menurut Yesus? Itu dulu. Syarat masuk surga menurut Yesus itu apa? Baca Matius 5. Pengajaran, iya, pada saat pengajaran itu mengikuti kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Nah, lama. Sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti selama ini Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak ada Natalan. Tapi Nah, ada nggak kehendak Bapa Natalan?
Kan tadi udah saya analogikan, kita mengagungkan anaknya, apa salahnya? Hei, masalah generasi. Tuhan Setiap itu orang maha percaya. pencemburu. Justru Setiap karena orang percaya. dengar saudaraku. Justru karena Tuhan itu tidak ingin diduakan hingga ia mengutus Yesus. Supaya Yesus menghentikan semua prosesi, tradisi, upacara-upacara penyembahan terhadap selain daripada Elohim. Itu tujuannya Yesus turun. Diutus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Apa pernyataannya di situ? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengar suara Bapa, tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, Yesuslah yang akan menjelaskan tentang Bapa. Iya, betul Nah, itu. sekarang apa penjelasan Yesus tentang Bapa? Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Sang sumber. Enggak, Yesus mengajarkan Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Satu-satunya. Satu-satunya. Cuman satu ini ada yang melekat pada dirinya. Maksudnya Firman dan Roh. masalah generasi. Saudaraku, Yesus turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apapun kesaktiannya, kata Yesus apa? Apa yang aku lakukan membuktikan aku ini utusan sang satu-satunya itu. Pada saat pengajaran. Ya, yang harus kita dengarkan ajaran Yesus atau ajaran siapa? Iya, makanya Bang Juma kan tetap kekeh bahas pengajarannya dia. Pada Kan saat sudah itu. tamat Beda. ajarannya di situ, kawan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Kenapa nggak mau lari ke kebangkitan? Lah, itu ajaran siapa? Kebangkitan itu ajaran siapa? Hah? Loh, yang kita imani begitu. Iya, justru karena itu saya tanya, kebangkitan itu ajaran siapa, kawan? Utusan yang dipilih. Siapa? Siapa yang memilihnya? Nah, tertulis kok. Aku memilih dia. Nah, itulah tadi yang saya katakan, semua sampah Anda makan. Anda tidak bisa memfilter mana sabda Yesus, mana karangan orang, di mana orang ini punya karangan diterima karena memang sesuai dengan nawaitu, niat orang-orang Roma Yunani untuk tegak terus memperjuangkan kedewaan sembahan-sembahan nenek moyang mereka dalam nama siapapun. Andai saja pada saat itu Bang Suma Sakti sudah hidup di abad pertama, maka dewa mereka akan ganti dengan nama Zuma. Supaya banyak orang yang yang datang kemudian menyembah kepada dewanya dalam nama Zuma. Supaya dunia datang kemudian menyembah dewa yang mereka sembah dari nenek moyang mereka. Itu fakta. Saudaraku, dulu Yerusalem, Palestina pernah jatuh di tangan kekaisaran Romawi. Ada nggak niatan mereka beribadah di Masjidil Aqsa? Ada nggak kemudian mereka punya keinginan untuk beribadah di tempat-tempat suci, di sinagoge, atau di Miqdas, tempat orang-orang Yahudi beribadah? Tidak, bukan? Kenapa? Mereka tetap saja beribadah di kuil-kuil mereka yang belakangan disebut gereja. Itu fakta. Itu real. Iya, pertanyaan yang saya tadi, kalau kita sudah final, bagi yang setiap percaya tidak melakukan dosa dan melakukan kebaikan, sudah pasti dijamin. Bagaimana Bagi yang setiap mungkin? percaya. Nah, kan saya tadi nanya ke Bang Juma, Ya. gimana ngapain orang numpuk banyak pahala, kemudian ada timbangan juga, ditimbang pula neraka itulah juga. Saudara, Anda lupa ketika di antara sampah yang Anda telan, di situ ada mutiara yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Ingat, mutiara yang dimaksud dalam pengajaran Yesus itu adalah hikmat, kebenaran yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Di dalam kitab yang Anda genggam, manusia itu diselamatkan berdasarkan atas perbuatannya masing-masing.
Hah? Atas perbuatan, bukan atas pemberian orang, bukan cuma-cuma, enggak. Tapi orang diselamatkan berdasarkan atas apa yang Tuhan berikan. Ini loh aturanku, ini yang harus kalian lakukan. Maka manusia diselamatkan, membayar kemudian ajaran manusia. Tuhan membayar kemudian manusia, mengganjar manusia dengan sesuai perbuatan masing-masing. Dalil demi dalil itu ada di dalam kitab saudara sebagai mutiara. Kenapa itu muncul di dalam kitab saudara? Itu tadi. Karena kitab saudara adalah kumpulan informasi-informasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi antar orang Yahudi, dalam hal ini Yesus sebagai salah satu aktornya. Contoh, Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan menyelidiki hati dan pikiran untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel 33 nomor 20, Tuhan berfirman, hai kaum Israel, aku akan menghakimi setiap kamu menurut perbuatan kamu masing-masing. Oh, itu perjanjian lama, Bang Zuma. Oke, kita masuk pengajaran Yesusnya. Apa kata Yesus di dalam kitab Matius 16? Yesus berkata, karena anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Tuhannya bersama malaikat-malaikatnya dan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ini bohong enggak ini? Dalil ini bohong enggak? Jadi taat. Tapi kan sudah digenapi. Makanya setiap orang yang percaya penggenapan itu, iya memang begitu. Apa yang digenapi? Maksudnya Semua hukum Tuhan itu hukum dihapus? digenapi oleh karyanya. Apa dengan cara apa lagi? Mati. Ya Allah ya Karim, inilah yang saya katakan. Jangan semua telan sampah yang ada. Long dipilih toh. Kenapa harus demikian? Karena itu bukan firman Tuhan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran harus seluruhnya diterima. Meskipun dalam Al-Quran itu ada kisah, tetapi Al-Quran itu kudu wajib diterima, dijalankan, diteori praktekkan. Kalau Bible itu tidak. Ya Allah ya Karim, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu dibatalkan hanya oleh karena surat Paulus? Coba tunjuk satu data ucapan Yesus bahwa hukum Tuhan batal. Sebagaimana Paulus telah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Tapi menggenapi. Menggenapi itu mengurangi atau melengkapi? Menggenapi itu maksudnya karena dialah semua itu sudah ditanggung, gitu Bang Cuma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, mumpung Anda nyinggung di situ, Yesus sebagai penanggung. Betul, penanggung atas kita semua. Oke, dia harus menanggung kepada siapa? Karena upah dosa adalah maut. Iya, sudah itu Paulus punya judul. Sekarang saya tanya, Yesus menanggung kepada siapa? Untuk membersihkan yang tadinya suci. Oke, dibersihkan di mana? Dosa itu dibersihkan di mana? Di neraka apa di surga? Pada saat kematian mengalahkan maut. 3 hari doang. Cukup bagi Tuhan. Wah, parah itu. Tidak bisa. Kok parah? Loh, tidak bisa. Ini analogi sederhana. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya. Kamu senang kan? Senang kali pun. Saudara Arom, Adinda Arom, utangmu di Pegadaian berapa? 1 miliar bang. Oke. Nih abangmu nih, pasang badan nih. Gue bayar Pegadaian. Senang lah ente? Senang. Utang seketika 1 miliar ludes dibayar oleh Bang Zuma. Serak. Tapi begitu hari keempat aku datang ke Pegadaian. Bos, ya duit saya kemarin yang bayarin si Arom itu mana? Emang kenapa bos? Aku mau narik kembali. Sini,
Lah, utangnya dia gimana? Ya udah, lu tagih sama dia. 3 hari doang. Saya tebus kau 3 hari doang. Saya cabut kembali. Saya menebus 3 hari. Habis itu saya ambil uang saya kembali. Saya ambil kehidupan saya kembali. Yesus mengambil hidupnya kembali. Yang tadi dia persembahkan kematiannya itu untuk dosa-dosa Kristen. Dia hidup kembali, Cak Ayu. Nanti dia disebut penebus yang hebat kalau dia mati kekal. Karena dosa upahnya maut. Oke, ketika maut datang, dosa terhapus. Ketika maut itu dikalahkan, hidup kembali, apa yang terjadi? Dosa datang lagi. Ya harus begitu dong. Begitu. Loh, kok enggak begitu? Kenapa enggak begitu? Jadi pada saat kematian di alam maut, dia sudah kalahkan semuanya. Makanya bagi setiap orang percaya itu tidak akan dikalahkan lagi oleh maut. Itu cerita ilusi kayak gitu itu muncul dari mana? Belum, memang penjelasan dan penafsirannya begitu, Bang, cuma yang dimaksud. Saudaraku, cobalah kau telaah. Cobalah kamu telaah. Apa fungsi Yesus melakukan penginjilan di alam kubur? Emang diterima Bukan. rupanya? Iya, dia melakukan penginjilan di alam maut. Untuk apa? Untuk mengalahkan. Untuk apa dia melakukan penginjilan di alam maut? Untuk apa? Supaya orang-orang yang ada dalam kubur itu ke gereja gitu? Supaya mereka berhenti berdosa? Hah? Itu kan memang sudah keinginan. Itu cerita-cerita yang dibangun untuk mengenakan kuping. Apa korelasinya dengan kebenaran? Coba, Yesus turun ke alam maut, menasehati orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Fungsinya apa? Fungsinya apa dia penginjilan di alam maut? Itulah membuktikan bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, Bang Juma. Harusnya dia datang ke Indonesia untuk orang-orang yang masih hidup untuk diinjili. Jangan di orang mati yang dia injili, ngapain? Nah, itu tugas kami selanjutnya begitu. Nah, tugas Anda mengajak orang Natalan. Ada Yesus ngajarin? Menyampaikan firman. Firman yang mana? Firman Yesus itu sampai kepada terangkat ke langit. Sekarang firman yang mana yang disampaikan? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, gitu maksudnya. Inilah yang saya katakan, semua sampah Anda telan. Padahal itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh penulis dalam kaitannya tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus dan muridnya, antara Yesus dan umatnya, dan antara Yesus dengan Tuhannya. Datang Anda menjadikan buku itu sebagai firman Tuhan. Ada nggak kemudian Lukas mengatakan inilah firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak Markus sadar bahwa yang catatannya ini merupakan firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Yohanes pernah mengatakan nggak bahwa yang dicatat itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Begitu juga Lukas. Ada nggak? Nggak ada. Kalian yang mengangkat buku-buku tersebut menjadi firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri yang mengatakan, apa yang aku tuliskan, aku berkata bukan atas perkataan firman Tuhan. Paulus mengatakan itu. Oke. Di Kisah Para Rasul, segala yang tertulis itu diilhami oleh Tuhan. Tertulis maksudnya yang mana? Yang dituliskan mereka, karena mereka enggak, Anda yang mentafsirkan ke situ. Tidak, bukan begitu dalilnya. Segala yang tertulis karena ilham itu ilham. Sekarang di mana? Siapa yang mengatakan bahwa tulisan mereka ini ilham? Coba, Paulus ada mengatakan ilham? Lukas ada mengatakan ilham? Sesuai yang dilihat, Ya Allah. sesuai yang didengar, itulah yang mereka tulis. Iya dong, rasul-rasulnya dong. Berarti ini nabi. Anda sudah ngakui Lukas nabi, Markus nabi. Itu rasul-rasulnya. Nabi atau bukan? Iya, itu rasul-rasulnya yang menuliskan. Berarti nabi kan? Ya udah. Ini dengarkan saudara-saudara Kristen. Lukas itu nabi, Markus nabi, itu. Paulus nabi, penulis Yohanes, penulis Matius adalah nabi. Berarti bukanlah Yesus nabi yang terakhir. Masih banyak lagi nabi-nabi lain. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Paulus. Nah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu.
berpura-pura nyamar lagi domba, padahal dia ada serigala yang buas. Masuk nggak mereka sebagai kandidat? Lukas, Markus, Matius, Paulus, penulis Yohanes, penulis Matius, masuk nggak sebagai kandidat nabi palsu? Masuk. Enggak dong. Masuk. Enggak. Kok enggak? Enggak dong. Kenapa enggak? Kan mengajarkan sesuai ajarannya. Yang datang kepada kamu, yang datang kepada Bani Israel itu siapa? Muter-muter mulu. Bukan muter-muter. Dia masuk dalam dalam kemudian kumpulan para nabi. Tinggal kita seleksi. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus? Nabi Muhammad? Ya, Enggak mungkin. Selisih 600 tahun. Ah, murid-murid Yesus, murid Paulus kan? Iya, ke-12 muridnya. Ke-12 murid diminta waspada kepada nabi palsu. Nabi palsu datang kepada ke-12 murid. Anda mengakui Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ini nabi. Datang nggak kepada ke-12 murid? Enggak lah. Kan Kok enggak? mereka memang Oke. mereka kan menuliskan. Berarti sesuai. penulis Bible tidak dikenali oleh 12 murid Yesus. Sudah selesai. Harusnya yang menulis Bible itu murid Yesus. Ternyata penulis Bible nabi tapi tidak dikenal. Jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak kenal. Kasihan yang gak manda, saudaraku, kasihan sekali. Beruntunglah kemudian kami hadir untuk meluruskan, untuk mengajarkan, memberikan nasihat. Anda tinggal merenung, Anda tinggal memikirkan apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak, kan gitu. Tapi tak ada paksaan. Silakan dengan pola agama saudara, silakan Anda Natalan, silakan. Cuman ini kita diskusi aja. Bagi yang berakal silakan petik hikmah. Yang mau marah silakan marah. Yang mau jengkel silakan jengkel. Tapi ingat, Enggak. suatu Itu hari nanti tadi. Anda akan diperhadapkan dengan penghakiman. Pertanyaan saya tadi, kan bagi yang percaya harusnya diselamatkan. Yang percaya Yesus kan? Tapi di Bang Juma kan nggak harus percaya, harus mengumpulkan banyak pahala. Ngapain jadi percaya? Ya Kalau Allah ya diselamatkan? Karim, Anda lihat syahadatnya umat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami buktikan nggak kesaksian kami itu? Kami buktikan. Kami nggak melihat Allah secara wujud, tapi kami mampu membuktikan bahwa kami bersaksi. Ketika Allah memerintahkan kami puasa, kami puasa. Memerintahkan kami sholat, kami sholat. Kami sunat, sunat. Sujud, sujud. Semua yang diperintahkan adalah implementasi dari kesaksian kami, dan itu adalah buah-buah kebenaran. Kami bersaksi, kami percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya kami percaya? Semua perintahnya sebisa mungkin kami laksanakan, dan semua larangannya sebisa mungkin kami hindarkan. Itu bukti bahwa kami percaya tiada Tuhan selain Allah. Sekarang mulut kalian mengatakan percaya kepada Yesus. Tolong tunjukkan satu sikap dari Kristen sebagai sebuah prosesi keagamaan yang merupakan cerminan dari kepercayaan terhadap Yesus. Natalan, apakah ini adalah buah dari percaya kepada Yesus sampai kalian Natalan? Di mana Yesus mencontohkan dan di mana Yesus mempraktekkan? Ada? Tidak ada. Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada. Mingguan. Ada perintah Yesus mingguan? Tidak ada. Tapi mulut, kami percaya kepada Yesus. Pret. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang datang sebagai nabi di tengah kaumnya Bani Israel, mustahil Anda menjadi Katolik, menjadi Kristen. Mustahil. 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 Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menjalankan hidup keberagamaan yang lebih baik daripada orang ahli Taurat. Apa itu? Cungkil mata, potong tangan, dipenjara, masuk neraka.
bila mana mengucapkan kata jahil kepada saudaranya. Apakah Anda praktekkan itu? Mustahil. Kalian itu bukan orang-orang percaya, bukan. Bukan orang-orang percaya. Kalau kalian orang percaya, Anda menjadi Yudaism. Sebagai Yudaism, Anda taat kepada perintah-perintah Yesus. Barang siapa yang berkata Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Anda hidup sama seperti Yesus hidup? No. Kalian sibuk membersihkan kulup, Yesus tidak. Kalian masuk rumah ibadah menyembah Yesus, Yesus tidak. Kalian boleh makan babi, Yesus tidak. Boleh kalian kemudian tidak bersunat, Yesus tidak. Semua prosesi kekristenan itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus dibaptis, kalian juga dibaptis. Ingat, Yesus dibaptis hanya dalam nama Bapa. Oke? Kalian dibaptis dalam nama? Entah siapanya itu. Tak ada yang kalian lakukan itu sama seperti Yesus. Tak ada. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda orang-orang percaya, ya tidak mungkin Anda Natalan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kata Yesus apa? Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mana pekerjaan yang Yesus lakukan yang Anda lakukan? Natalan, pret. Itu saudaraku. Jadi jangan marah, tapi jangan marah, jangan murka sama Bang Zuma. Karena apa yang saya sajikan ini berdata, sulit sih gitu. Bang Juma. Memang kan kalau Bang Juma kan harus sesuai data, sesuai dalil. Sedangkan kita itu kemarin udah bahas bahwa di kami itu semuanya ada literasi dan tafsirannya sendiri. Jadi nggak main harus data. Ya nggak bisa gitulah. Saudaraku, kamu jalankan semua isi Bible-mu saja dari Kejadian sampai Wahyu, tidak membawa Anda menjadi benar. Anda jalankan nih tanpa tafsir sekalipun, Anda taati isi Bible itu, perjanjian lama perjanjian baru, tidak akan menghantarkan Anda menjadi orang yang benar. Kenapa? Karena Anda hanya memiliki terjemahan yang tidak ada legitimasi kebenarannya berdasarkan si pemilik kitab, bangsa Romawi, bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Kemudian Anda menjalankan semua isi yang ada dalam Bible. Sekali lagi saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Itu hanya terjemahan dari bahasa sebelumnya, bukan firman Tuhan. Nah, kalau isi dari kitab Anda saja Anda jalankan seutuhnya, Anda belum tentu benar. Apalagi kalau mentafsirkan sesuatu yang bukan firman Tuhan, lantas Anda jadikan sebagai acuan beragama. Benarnya dari mana? Apa yang benar? Lawang Anda jalankan isinya aja belum tentu benar, apalagi Anda tidak menjalankan isinya. Jadi lebih syarat kepada kepentingan pribadi, individu, kelompok. Siapa yang disenangkan kemudian ketika Anda menjadi Kristen? Yesus? Tidak. Tuhannya Yahudi? Tidak. Siapa yang Anda buat senang? Coba Anda baca Wahyu 12 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana? Di Wahyu 12 itu. Kita baca ya, sama-sama. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh aikomene, seluruh kekaisaran Romawi, persatuan gereja-gereja sedunia, dilemparkan ke tanah, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saya ulang lagi. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh apa? Aduh, Eikumene. itu kan cerita surga, Bang Cuma. Itu bukan cerita surga. Itu bukan cerita surga. Ini cerita bagaimana iblis kemudian dilemparkan ke mana? Ke kerajaan Romawi. Bukan di bumi.
Kerajaan Romawi. Itu tentang penjelasannya. Penjelasannya itu bersama malaikat-malaikatnya ke bumi, Bang Juma. Saudaraku, tetapi di situ dikatakan ekumene. Ekumene. Inilah yang dikatakan Al-Quran saya, Bung. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Ini karangan mereka sendiri loh, bukan firman Tuhan loh. Tetapi kata Allah, karena mereka ingkar kepadaku, kepada Rasulku, kepada utusan-utusanku, maka aku membalas tipu daya mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah ini naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kekaisaran Romawi memang di bumi, dan pada saat iblis turun kepada mereka, apakah iblis berdiam di sana? Tidak, mereka menyebar sampai ke Indonesia. Ini dalil. Saya tidak ngada-ngada. Anda mengatakan itu surga. Oh enggak, ini pengungkapan. Kitab Wahyu ini adalah kitab pengungkapan. Kitab pengungkapan ini kitab. Ini adalah kitab mimpi. Dan kalau dikatakan kitab mimpi, berarti itu adalah kitab seorang nabi. Di mana dikatakan? Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang berbicara kepadanya dalam mimpinya. Itu dalil, Bung. Makanya Nabi Muhammad SAW acap kali kemudian menerima wahyu melalui mimpi. Bahkan sebelum datang Al-Alaq, wahyu pertama Nabi Muhammad mimpi lebih dulu. Bilangan 12 nomor 6 demikian juga adanya. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya, berbicara kepadanya melalui mimpi. Nabi, bukan seperti kita manusia biasa. Mimpi ya mimpi. Tapi kalau nabi bermimpi, itu adalah sebuah wahyu. Dan dikatakan dalam Wahyu 12 nomor 9, naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Sekarang Anda percaya enggak kalau persatuan atau kelompok-kelompok tertentu di internal Kristen terkadang menggunakan kata ekumene itu? Persatuan gereja-gereja ekumene, kami adalah putra-putri ekumene. Ngerti nggak arti ekumene itu? Ngerti apa itu? Kerajaan Romawi, maksudnya sumbernya dari sana. Tadinya adalah Katolik. Anda ngerti nggak sebenarnya ekumene di situ yang dimaksud di dalam kitab Wahyu? Enggak, Bang. Nah, ini tertulis di situ disebut syaitan, iblis yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Tidak ada dikatakan seluruh bangsa Arab, tidak ada. Tapi kekaisaran Romawi, di sanalah iblis turun ke bumi, dilemparkan oleh Tuhan bersama dengan para malaikatnya. Tuh, jelas itu. Itu dalil. Bang Suma mengada-ngada, baca dalilnya. Makanya kalian itu Natalan, entah siapa yang ngajarin, entah apa hubungannya dengan Yesus, apa hubungannya dengan orang Yahudi Natal itu. Hari Minggu, dari tadi saya katakan, perintah yang ada adalah Sabat. Bahasa Arabnya Sabat, bahasa Ibraninya Sabat, bahasa Yunaninya Sabat. Tapi kenapa tidak mau melepaskan cangkang? Tetap aja hari Minggu. Ada apa dengan hari Minggu Kiraiki ini? Ternyata itu adalah hari di mana orang-orang tersebut menyembah kepada dewa mereka. Dikatakan di dalam bahasa Kiryaki. Kiryaki itu adalah hari penyembahan terhadap dewa. Menurut siapa? Apanya? Menurut siapa? Kalau itu tradisi dalam pola Nemurik, dimulai dari hari Minggu. Hari Minggu itu jelas Kiryaki. Itu hari pertama. hari Minggu Kemudian itu disebut hari dengan hari pertama. Senin, Deftera, hari kedua. Iya. Triti hari ketiga. Betul. Hari Rabu kemudian Tetarti. Hari Kamis disebut kemudian dengan Femti. Hari Jumat disebut dengan Paraskevi.
Hari Sabtu disebut dengan sebutan Sabat. Hari Minggu Kiriaki. Minggu artinya Kiriaki artinya untuk di bangsa mana? Hari Dewa. Untuk di bangsa mana itu? Ya itu untuk Romawi Yunani. Untuk hitungan pertamanya Minggu. Ya. Kalau di Indonesia hitungan pertamanya mana? Nah, kenapa jadi Indonesia jadi acuan? Orang beragama kok jadi bangsa negara Indonesia yang jadi acuan? Seakan-akan Indonesia ini negara agama. Kan kita menyesuaikan, Bang, menyesuaikan. Tidak bisa disesuaikan seperti itu, tidak sesederhana itu, Bung. Seakan-akan Anda melupakan Kiriaki itu hari dewa. Anda tahu nggak? Hari, Tunggu. satu hari di luar dari pekerjaan, di luar dari kegiatan-kegiatan. Anda ini lucu loh. Anda ini lucu. Anda selalu mengatakan Tuhan istirahat 1 hari setelah menyelesaikan 6 hari. Ini tradisi Yudaism. Di kitab Kejadian itu diungkapkan seperti itu. Tradisi Yudaism larinya kepada hari Sabtu. Tapi kenapa kemudian kami memaknainya bahwa meskipun 7 hari ada harus 1 hari yang untuk hari istirahat dan kami memilih hari Minggu. Tidak sesederhana itu kalian memilih hari Minggu. Ada sejarahnya. Kenapa kalian tetap beribadah hari Minggu? Itu punya sejarah, Cak Ayu. Bukan Indonesia yang jadi acuan, bukan. Tapi secara menyeluruh tradisi paganisme sebelum mereka sinkretisme, mereka mengajarkan Hellenisme Stoa itu beribadah kepada dewa mereka, jatuhnya pada hari Kiriaki, hari dewa. Diganti enggak? Kata Romawi dan Yunani, lu mau ganti hari ibadah kami kepada dewa kami dengan hari Sabtu? Enak aja, gue cungkil mata lu nanti. Oh enggak bang, enggak kok, enggak. Aku datang mengajarkan justru dewa-dewa kalian yang kuajarkan nih, tapi dalam Kristus Yesus. Tetap makan babi enggak kita? Tetap. Ibadahnya Minggu masih pesta? Pesta dong. Ini nonot dipotong enggak kayak tetangga saya yang di? Enggak. Syukurlah kalau gitu. Apa nama agamanya nanti? Kita buat aja pengikut Kristus. Oh boleh. Terus yang kita sembah siapa? Ya dewa kalian yang selama kalian ini sembah, yang selama ini kalian tidak kenal itu juga yang kalian sembah. Tapi kok berubah namanya? Iya kan dia turun ke bumi menghidupkan orang mati. Nggak percaya ente? Tanya kepada Pilatus, tanya kepada prajurit-prajurit kekaisaran yang tugas di sono. Ada nggak oknum yang hebat yang bangkitkan orang mati, yang orang buta melihat dibuatnya, orang lumpuh dibuatnya berjalan? Ada nggak? Tanya mereka. Masa sih? Coba aku tanya dulu. Iya bang, betul bang. Di sini sakti. Namanya siapa sih? Yesus. Orang sini menyebutnya Yosua. Tapi kalau kita pakai Us dong, biar keren sedikit bahwa Kristus itu dari kita. Jadi siapa namanya? Kristus Yesus. Oke lah. Tapi enggak dirubah kan? Natalan tetapkan, Mingguan tetapkan, makan babi tetapkan. Kita punya enggak dipotong kan? Enggak. Oke, kalau begitu sah. Maka kekaisaran Romawi berganti warna menjadi kerajaan Katolik. Semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan pada saat itu harus berpangku terhadap kebijakan gereja. Lu dipenggal kalau lu melawan gereja. Lu diusir, dimiskinkan kalau kau melawan gereja. Maka mulai hari itu gereja menduduki kedudukan yang sangat tinggi seperti wakil Tuhan di bumi. Maka dikatakanlah dalam kitab Wahyu, iblis tua, si ular tua itu telah menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Ini fakta bung, ini real. Gak usah terlalu jauh deh. Kami nih sebagai orang Islam, kadang kami duduk ngopi, kemudian melihat Yudaism, melihat Kristen. Apa yang terjadi dalam benak kami? Siapa sih sebenarnya yang menyamar di sini di antara dua agama ini? Apakah Yahudi nyamar-nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi? Ataukah apakah Yahudi ini yang meniru Kristen atau Kristen yang meniru Yahudi? Atau apakah Yahudi ini yang mengambil terjemahan perjanjian barunya Kristen atau Kristen yang mengambil terjemahan perjanjian lamanya orang Yahudi? Mana sih di antara dua agama ini yang serigala? Dan yang mana benar-benar domba? Itu yang sering muncul di benak kami tuh. Ini Kristen ibadah Minggu dari mana dasarnya? Oh dari Yahudi. Kita buka literasi, cari referensi. Kisi-kisinya mana? Nggak ada orang Yahudi ibadah Minggu. Kebangkitan di hari apa Bang Julu?
Aku tanya dulu Bang Juma. Kalau kita Kebangkitan di hari apa? Kalau kita lihat dalam original teksnya, kebangkitannya itu di hari Sabat. Enggak dong. Cie. Enggak dong. Enggak dong. Tadi Bunda Rahma Enggak sudah dong. buka Matius 21 nomor 1. Sabaton. Kita baca lagi kemudian Yohanes 20 nomor 1. Pada hari pertama minggu. Minggu di situ apa? Sabat. Pagi-pagi ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Hari apa? Sabat. Sabtu. Apa? Terjemahannya apa? Saudara-saudara, Sabaton. Bunda Rahma masih monitor, Bunda Rahma. Enggak. Tunggu Enggak. saudaraku, tunggu. Terjemahannya? Ada, Ji. sabar dulu. Nomor Yohanes 20 nomor 1, Bunda sayang, buka dulu. Enggak. Tunggu Tertulisnya dulu. pada pagi hari Minggu kan? Pelan-pelan saudaraku. Pagi hari Minggu kan? Iya, Minggu. Di terjemahannya. Iya. Iya, supaya ibadahnya siapa yang ingin dilanggengkan di sini? Ibadahnya Yahudi atau ibadahnya Romawi? Yohanes berapa ya? 20 nomor 1. Terjemahannya apa? Iya, saya ngerti terjemahan itu digiring kita untuk beribadah kepada Enggak. Kiriaki, Enggak. dewa, hari dewa. Enggak boleh lah kayak gitu Bang Juma. Oh, saudaraku, Fakta bukan tidak boleh. tertulis. Kita harus merujuk Tertulis. kepada original teksnya. Yang tertulis? Yang tertulis Minggu. Ya udah. Oh, gitu. Udah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada di dalam karung seekor ayam tapi tertulis di luar karung itu kucing, kita percaya kucing. Padahal isinya adalah ayam, gitu. Itu namanya Kan beda. bahlul. Nih. Pada Beda, hari Bang. pertama minggu itu. Coba minggu apa, Bun? Minggu. Original teksnya. Mulai. Harus. Ya, tekan. Ketepak. Pak. Sabatan. Yesus bangkit pada hari Sabat, Sabtu. Kok jadi Bang Juma yang kejang-kejang ini? Kok jadi saya yang kejang? Saya menyuarakan yang hak. Sebisa mungkin meminimalisir kebatilan. Yang batil Iya. harus tersingkir dari yang hak. Yang hak harus berdiri tegak. Tertulis. Tertulis. Terjemahannya. Di dalam karung ada duren, tapi tertulis di luarnya itu kepompong atau kedondong. Mana yang betul? Yang ada di dalam atau yang tertulis? Baca lagi, Bunda. Di dalam Lukas 24 nomor 1, Bun. Enggak usah. Harus. Buka, Bunda. Kita buka semua. Biar orang waras jadi waras, yang gila biar gila. Lukas 24 nomor 1. Harus. Kebenaran harus kita suarakan sepahit apapun itu. Nyawa pun pertaruhannya, nggak apa-apa. Buka. Biar kita lihat kenapa mereka ibadah minggu. Lukas 24 nomor 1. Alasannya karena Yesus bangkit hari Minggu. Kata siapa? Nah, buka. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Minggu. Buka. Minggu. Buka Minggu. minggu. Buka Udah, minggu. deal. Udah, deal. Minggu. Buka karunnya. Minggu, Bunda. Minggu tinggal diklik. Sudah kena tangannya. Berat. Ketepak. Pak. Ketepak. Pak. Belum cuci tangan, Bunda Rahma. Buka. Iya. Bom. Wah. Masalah generasi. Buka lagi, Bunda. Di dalam Markus lagi. Empat kitab kita ambil. Markus 16 nomor 2. Menangis itu harum guru. Enggak apa-apa. Jumat Kita Agung, buka Jumat Markus Agung. 16 nomor 2. Kita buka. Jumat Agung. Yesus itu bangkit Jumat hari Agung belum apa? dibahas. Coba. Markus Jumat 16 Agung belum dibahas. nomor 2. Kita buka supaya semua orang bisa memandang kebenaran itu. Memang mahal. Enggak begitu. Apa bukan begitu? Markus 16 nomor 2. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Hari pertama minggu. Coba minggu. Buka original teksnya. Aduh, Mama. Ketepak. Sabat. Sabat lagi. Apa lagi? Apa lagi? Udah, Bang Juma. Berarti penerjemah ini yang membodohi ya teman-teman Kristen. Adik penerjemah. Aduh, udah ya. Sudah 4 kitab saya buktikan bahwasanya hari Sabat itu hari bangkitnya Yesus itu bukan hari Minggu, saudara-saudaraku. Bunyinya gimana? Bunyinya.
Bunyinya di Markus yang terakhir Bunyinya tadi, ya, Bu. Markus 16 nomor 2, pagi-pagi benar Bunyinya. pada hari pertama minggu itu setelah Minggu. matahari terbit pergilah mereka kubur. Terjemahan yang sebenarnya adalah pagi-pagi Minggu. benar pada pertama Sabtu Minggu. itu, Sabtu itu setelah matahari enggak terbit. tertulis. Enggak Bunda tulisannya Rahma, gitu. coba kalau hari Minggu bahasa Nggak Yunaninya usah. apa, Bunda Rahma? Enggak usah. Iya. Ya, coba. Pada hari Minggu ku turut naik ke pohon. Kebenaran itu harus diungkap. Jangan membodohi orang. Udah saatnya kita itu tinggalkan yang pagan-pagan. Udah saatnya. Mau sampai kapan? Ini udah zamannya zaman modern sekarang. Kalau ngerubah gitu. Apa hari kena Minggu, pasal lo, Bunda? Bang Juma. Coba lihat. Kena pasal lo, Bang Juma. Enggak apa-apa. Oh, kena pasal, kena santet juga biasa pun. Nah, coba lihat. Bunda, apa hari Minggu apa? Ah? Teriyaki. Bukan Sabaton, bukan. Bukan. Coba kalau Sabtu apa Sabtu? Iya, ketik maki. Jangan kasih, dia maki selendan tak kita kasih lihat. Sabtu. Cecer kawan. Masalah generasi. Sabato. Berarti berdasarkan original teks, Yesus bangkit pada hari Tuh. Sabtu. Minggu. Bunyinya kan pada pagi hari sekali di hari Minggu. Bunyinya gitu, Bang Juma. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Saudara, mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Ingat kata Yesusnya. Ingat kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, tujuan Lembaga Bible Indonesia mengganti mengganti Sabtu menjadi Minggu itu untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Jawab dengan jujur. Untuk sesuai hitungan hari di Indonesia. Untuk sesuai selera Tuhan kita, majikan kita, patikan. Saya ulang, tujuan Lembaga Bible Indonesia mengganti Minggu padahal Sabtu itu untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Untuk mempermudah satu hari dalam 7 hari. Iya dong. Emang gitu. Allahu Akbar. Allahu Karena Akbar walillahil hamd. Senin sampai Sabtu itu memang aktivitas kerja. Lembaga Bible Indonesia, maafkan diriku, kawan-kawan yang ada di sana. Harus aku buka. Nggak bisa Nggak boleh dibiarkan kayak anak-anak, gitu, Bang kasihan Juma. anak-anak kita. Tertulisnya Originalnya pagi ini benar. originalnya ya. Aduh, Nggak ada- Aron nggak ada yang- originalnya nih ya. Besarin, Nggak ada yang besarin. Original original Bible aja. ya kita terjemahkan. Original Bible Yunani. Coba. Nah, kita klik ya, kita klik ya. Kau sabar kau biar kau pinter bang. Ini terjemahannya. Apa teman-teman? Sabtu. Kenapa jadi Minggu? Pagi-pagi benar pada hari Originalnya Sabtu. Pada pertama Sabtu itu mereka matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dan mereka tidak menemukan Coba mayat diambil. Yesus pada hari Sabtu. Berarti sebelum Minggu Kenapa Yesus diambil sudah Minggu? bangkit. Diam. Sahabat. Sarom nangis. Berarti sebelum hari Minggu Yesus sudah bangkit. ya salah Bang Juma. Bang Hancur Juma. karis. Jadi 3 hari 3 malam gugur dong. 3 hari 3 malam gugur ya. Sebelum hari Minggu Yesus sudah keluar dari kubur. Woi, saudara. Kemana lah batok kepala kalian? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Enggak ya. Karim. Itu memang terjemahannya hari Minggu, Bang Juma. Tertulisnya Udah diam. Minggu. Hus.
Diam. Sudah, cukup kita aja berdua. Yang lain jangan ikut sesat. Udah, bungkus ke gereja. Udah ke gereja aja. Gereja sampai mati, silakan. Tapi jangan nyesatkan yang lain. Kasihan anak-anak yang baru masih kecil itu dibawa ke gereja. Kasihan. Masa depan mereka, keturunan mereka, anak-anak mereka, akhirat mereka, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Oke, pas tuh tanggung jawab tuh kayak mas. Apalagi ini, kalau mang. Saya lah. Wah, Apa yang dipersoalkan tentang kebangkitan Yesus? Sebenarnya Hari sudah Sabtu. tuntasnya masalah. Hah? hari Sabtu dia bangkit. Namanya Tuhan mau suka hati dia mau Sabtu mau Jumat namanya. Manras anak muda lah haula wala quwata illa billah. Saudara, dengarkan saya dulu, dengar. Kalau Yesusnya itu bukan bangkit hari Minggu, tapi hari Sabtu, dan dia di dalam kubur itu 3 hari 3 malam, berarti Jumat Agung itu gagal. Harusnya Rabu Agung. Tinggalkan hari Jumat. Hari Jumat milik Islam. Jangan kau pakai Jumat Agung. Kau pakai Rabu Agung. Rabu Agung. Berdosa sekali lah. Masalah generasi. Woi. Hancur sudah, hancur. Kau itu nemuin kayak gitu aja, asik cari-cari aja kau. Al-Quran saya mengajarkan itu. Al-Quran surah As-Sumar, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada saya, amman huwa qanit ana laili sajida wa qaima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Kan gini, Bang Juma kenapa lah nggak kasih kepercayaan aja kepada kami yang memiliki itu gitu untuk menjelaskan kepada jamaat. Nggak harus Bang Juma Saudaraku, cari-cari. Al-Quran saya Bang Juma mengatakan, apakah orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut akan azab yang ada di akhirat di neraka, dan yang mengharapkan rahmat dari pencipta langit dan bumi? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui tentang hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maksud kami gini, Bang Juma. Maksud kami gini, kami kan sekolah tinggi untuk membaca itu, untuk mengkaji itu. Biarlah kami yang menjelaskan itu kepada jamaah. Enggak perlu Bang Juma, asik Boleh, saudara, boleh. asik cari-cari aja. Boleh. Silakan, tapi dengan satu syarat. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible, termasuk Jumat Agung. Tinggalkan itu. Jangan membodohi orang. Memang Jangan membodohi orang. Tinggalkan Jumat Agung. Jadi apa yang Tinggalkan kata Allah, tinggalkan kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus, Injil. Lepaskan itu semua. Silakan, Anda bebas. Mau membodohi sama-sama kalian sesama bodoh, silakan. Silakan. Tapi berikan hak kami. Kami sebagai seorang Muslim harus menunaikan hak Allah. Amman huwa qanit ana al-lail sajidah. Kami harus menegakkan kemudian hak Allah untuk tidak dinodai dengan mengatakan Allah jadi manusia bla bla bla. Kami harus mensucikan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, harus bersih dari hujatan-hujatan dari hujatan orang-orang yang berbicara tentang Allah tapi mereka tidak tahu tentang Allah. Nah, kalau Anda mengatakan Theos menjadi manusia, dewa menjadi manusia, silakan. Itu iman saudara,
tidak mungkin kami ganggu. Tapi oleh karena kalian nusuk jantung kami, maka kami harus angkat bicara. Ya yang diserang sanalah LHI-nya. Jadi kami yang berdiri di depan Saudaraku. kena serang juga. Saudaraku, seketika semua orang Kristen itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami Maka makan boleh apa? jadi gedung Lembaga Bible Indonesia itu akan berubah menjadi toko Coto Makassar. Siapa yang mau beli lagi kitabnya? Nggak ada lagi, nggak laku sudah. Nggak ada lagi, nggak ada. Ya, bahkan kipas pun ku beli, ku jadikan Ini- sebagai gantungan ini- kunci. Bang Juma. Kalau Kan masuk tapi ya sama lah. Bang Juma ya. Ah, Bang Juma. barakallah, baiklah. Barakallah. Kejahatan terbesar itu adalah merusak rezeki orang lain. Allahu Akbar. Nggak gininya. Kejahatan Pak Arum, nggak- terbesar itu tunggu dulu. adalah Nggak ke situ, mengetahui Pak Arum. kebatilan, mengetahui kejahatan, kemungkaran, tetapi diam. Itu kejahatan paling besar itu. Tahu kebenaran tapi diam. Bahasanya ketika menginginkan keinginannya orang lain itu kejahatan. Menginginkan kepunyaan orang lain itu kejahatan. Betul sekali. Berarti Lembaga Bible Indonesia Islam ini melakukan kejahatan dengan mengambil kepunyaan umat Islam. Nggak Mulai boleh. besok, Gininya, Pak Arum. terbitan besok, satu dulu dihilangkan. Jangan ada sampul Alkitab, tapi Biblika. Nah itu baru. Holy Ghost. Nah itu baru. Jangan ada pakai kata Alkitab. Terbitan berikutnya jangan lagi ada kata Allah, tapi kata dewa. Itu baru top. Top sekali. Kalau ini sudah terjadi, saya akan temui saudaraku Arom, saya cuci tangan kakinya Arom, airnya saya simpan di gelas, habis itu kasih minum Pak Bom-Bom. Percaya deh sama saya. Jadi gini. Jadi Bang Juma kurang mempelajari sejarah Tuhan. Jadi begini. Jadi begini. ya. Wan Jadi rahasia yang begini. gue tahu. Jadi Makin kacau kok sivil. Tuhan punya sejarah. Agak lain jadi ini. Saya nggak ikut-ikutan ya. Bukan. Saya nggak Ini ikut-ikutan. korbanmu, ini korbanmu, ini Jadi korban. Gara-gara bukan, menyuarakan ini bentar anaknya dulu. ini. Untung dia mandul. Coba tidak mandul. Jadi- Anaknya pun jadi sesat. Jadi sejarah Tuhan. Nah, ketika Islam tidak tahu Tuhan nggak sejarah pernah punya Tuhan. sejarah. Gimana Tuhan aduh, punya sejarah? Tunggu dulu, makanya baca buku Karen Armstrong. Dengan kata YouTube- lain, YouTube saudara Karen Arom Armstrong. sudah membantah ketuhanan Yesus yang bersejarah. dari Makasih dari- adindaku Arom. Firman itu nggak bersejarah Bang, cuma Yesus kan bersejarah dia. itu kemanusiaannya. Ya itu dia, makanya jangan membantah kalau Tuhan Anda punya sejarah. Iya, tapi bukan kemanusiaannya itu juga yang kita sebut. Iya, dengan kata lain Anda sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Thank you. Sivil. Kau hati-hati kalau ngomong sivil di sini sivil. Kau ini agak lain kok sivil. Masalah Jadi generasi. begini, sejarah Tuhan Ya sejarah Tuhan. tidak terlepas. Tunggu dulu. Ulangin. Dengar dulu. Jangan. Tidak terlepas dari Aku nggak setuju. Alkitab. Aku nggak setuju kau ngomong sejarah Sejarah itu Tuhan. tadi. Jangan, itu kemanusiaannya. Ini, Jangan kau bentar bilang dulu, Pak Arom. sejarah. Bentar dulu, jangan Langsung aja dipotong. sejarah. Sejarah siapa? Jadi sejarah Sejarah siapa? Tuhan. Jangan. Bentar dulu. Sejarah siapa? Gantian dulu bicara. Gini Sejarah loh Pak siapa Arom. dulu? Apa? Gini, Sejarah siapa kelihatan dulu? Pak Arom ini nggak pernah diskusi gini loh di forum sehingga macet memotong. otak ini. Bentar, gantian dulu bicara. Biar kita tahu sejarah Tuhan ini. Kenapa banyak keliru orang? Karena nggak ngerti sejarah Tuhan. Inilah Iya. gara-gara Bang Juma ini. Gara-gara Bang, kau tanggung jawab Bang Bukan. Juma ini semuanya. Jadi, itu buah Masak, pengajaranmu, gua masak. anakku. Gue masak. Dirimu Gua yang masak, mengajarkan kau- dia. Gue masak kau buat seperti itu. Anda Kau tahu kau tidak? buat seperti itu. Ini saudara Kepas ini, si sipil ini, Anda tahu tidak? Dia ini adalah jenis
hantu yang sudah 400 tahun usianya menggelantungan di atas pohon cempedak samping gereja, tempat saudara Arum berkhotbah. Khotbah Anda lah yang didengarkan oleh saudara sipil ini sampai dia kayak Ini gini, parah nih. sejarah Tuhan. Ini parah nih Bang Juma, parah nih. Serius. Ini saudaraku Arum ini, adik saya Arum ini harus sadar. Ketika Anda berkhotbah, salah satu hantu pohon cempedak yang sering mendengarkan khotbah Anda, beliau ini. Bentar, jadi supaya kita bedah dulu isi Alkitab ini. Tentang sejarah Tuhan. Makanya sejarah Tuhan. Nah, Jadi bukan korelasinya dengan kematian Yesus, penyaliban Yesus, dan Adam dan Hawa memakan buah larangan Tuhan gitu loh. Makanya sejarah Tuhan itu. berarti Nah, kok sejarah Tuhan? Jangan sejarah dosa, sejarah dosa yang Masalah yang laga rumbang, peda oleh ulu. firman yang diutus dan datang menjadi Yesus. Itu yang benar. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat Iya. 4, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11 menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya ketika didiskusikan mengenai 3 hari tadi itu sebenarnya udah tuntas sebenarnya masalah Apanya kematian yang Yesus Tuhan? ini. Ku tanya dulu, apanya yang Tuhan? Yesus lah. Keilahiannya. Iya, di Yesus itu dua natur, keilahiannya. Ya. Makanya Eloi, 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 laba sabatani, Allahku, Ya, Allahku, mengapa kau tinggalkan kalau aku? kalau mau buat sejarah kemanusiaannya berarti. Bukan kitab ini, sejarah Tuhan Alkitab ini sejarah Tuhan ini. Nah, Jadi kenapa bukan dari firmannya itu. kejadian? Jadi kau menguatkan Bang Juma itu Tunggu bukan dulu. firman, jadi sejarah. Kan itu goblok ini. Bentar dulu, makanya Salah, dari salah, Jibil, kejadian. salah. Jibil, benar, nggak boleh sejarah. Ya, iya, Asal iya. mula Jadi- dosa ya. Nah, betul. Iya, Jangan bilang ini sejarah. kita kan ini Malah begini kau loh. menguatkan Ini Bang kita Juma itu sejarah. Bukan. Kan Enggak, aneh. aku udah sering sama Bang Juma ini Kau udah diskusi udah 2 tahun yang ya, tanggung lalu. jawab lah Bang Jadi Juma artinya berarti. jadi gini loh. Aku pula ini. Udah selesai Tunggu kan bentar, dulu. bentar. Supaya saya definisikan dulu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan di Enggak akan datang. bisa Tuhan Artinya, dianalisis. Kok Tuhan dianalisis pula? bukan ini enggak sejarah ini sejarah Adam dan Hawa sampai Wahyu ini sejarah gitu loh. Jadi masa lampau dianalisis, ya kan, masa lampau dianalisis untuk sekarang. Jadi Yesus ini benar nggak Tuhan? Kalau dibilang Bang Juma nggak benar, kenapa nggak tahu? Manusianya. Ya, dengar dulu. Sebentar dulu, jangan dipotong. Jadi gini, Bang Juma ini nggak mengakui Yesus Tuhan karena nggak mengenal sejarah gitu loh. Bukan kita mengkerdilkan ya, bukan ya. Tapi Bang Juma mau dia menutup mata tentang sejarah sehingga dia buta akan kebenaran. Silakan Bang Juma. Ini Bang Juma, semua yang diskusi sama Bang Juma ini, contoh yang kayak tadi cerita tadi, habis itu si Gumasa, habis itu Bob Chen, sekarang si Sipil, kayaknya bukan lem lagi yang dihisap, balsam. Ayah, saudara Kepas, benarkah Anda penikmat balsam? Udah nggak ke situ konteksnya kita pembicaraan ini. Yang Oh, kita iya. bedah sekarang, Iya. bedah sekarang Bang Juma, Iya. Tuhan ini ada nggak? Kan tinggal itunya. Tuhan itu ada. Ya ada lah pasti Tuhan itu, masa enggak Iya, ada? jelas kan? Nah, pertanyaan siapa Tuhan itu? Berapa Tuhan di dunia ini? Makanya banyak orang mentuhankan yang bukan Tuhan. Contohnya? Gitu loh. Contohnya, selain Kristen tidak mentuhankan Tuhan. Iya. Mampus kau Bang Juma, selesai kau. Hai, masalah generasi. Aduh, yang Anda tuhankan itu dewanya Athena, kok Tuhan pula.
Dewa Athena, saudara, yang Anda sembah dalam Kristus itu, yang diperkenalkan Paulus. Ingat ya, kalian menjadi Kristen itu bukan orang Yahudi yang datang ke sini yang mengajarkan. Yang mengajarkan itu orang Belanda, orang Portugis. Dari mana mereka mendapatkan ajaran? Dari Roma. Dulu. Kian, ini temamu ini ngaco kalinya. Kenapa kau buat begini pula? Salah temanya ya. Arom hancur. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi monitor. Ustadz Miftah, Ahi. Monitor guru ndak? Monitor Iya, saya dari sedikit. nikmat banget saya tadi, masya Allah. Luar biasa Iya, kajiannya. saya monitor dulu, Ahi. Oke, ini guru ndak ada request. Iya. Ada request Bukariannya ini pengen debat sama Pendeta Arom katanya. Oh ya udah, Dia silakan. beda denom. Kalau Iya. Bukariannya kan tidak menuhankan Roh Kudus, sedangkan Arom menuhankan Roh Kudus. Ini gimana? Dia ditantang sama Bukariannya. Ya boleh, silakan Bu. Silakan, biar kami jadi jadi saksi gitu. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Izin Kakang, Sama-sama. saya nggak debater.